Salam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua dimanapun kita berada. Sebelum kita menyaksikan video ini, saya minta dukungan dari Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua melalui like, komen, share, dan serta subscribe. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surgawi, kami bersyukur berpertolongan dalam hidup kami, Engkau telah menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati dan jiwa kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya bersyukur bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal ke-17 ayat 11 sampai ke-19 dengan perikop orang kusta. Dalam kitab Lukas ini saya akan memberikan tema kepada kita, yaitu menemukan tujuan hidup yang benar, baik, dan tepat di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang daripada kitab ini, Lukas adalah seorang dokter dan dia dipanggil oleh Tuhan setelah Tuhan Yesus telah membangkitkannya daripada kematian. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini yang disoroti dalam kitab Lukas ini adalah kisah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus lahir dan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Seorang dokter melihat interaksi Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit. Bayangkan Bapak Ibu, seorang dokter yang sudah profesional dalam bidang-bidangnya, tetapi ada Tuhan Yesus yang lebih besar kuasanya, yang tak bisa dipikirkan oleh nalar pikiran seorang dokter, menyembuhkan beberapa orang atau 10 orang kusta ini. Pada hari ini kita belajar apa yang membuat satu orang kusta berbeda daripada yang ke-9 orang kusta ini. Saya berharap kita tidak hanya menyerap informasi, tetapi kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki tujuan yang benar, baik, dan tepat di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa orang-orang percaya harus memiliki tujuan yang baik dan benar di hadapan Tuhan? Dari perjanjian lama, sejak awal Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan tujuan atau tugas kepada mereka, yaitu untuk memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Di sini kita melihat Bapak Ibu yang terkasih bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan tanpa tujuan, tetapi Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia. Dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Di sini kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, Allah mengajak kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk kemuliaan-Nya di surga. Tujuan orang percaya dalam hidup ini ialah memuliakan Tuhan, karena tujuan yang mutlak dan sangat penting ialah memuliakan Tuhan. Dalam ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta dan berdiri agak jauh. Bapak yang terkasih, mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah aku." Di sini kita melihat ada sesuatu yang luar biasa yang mereka keluarkan dalam diri mereka, suatu permohonan kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Guru, kasihanilah kami." Ayat ke-14 berkata, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan mereka segera melakukannya. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Suara nyaring dalam bahasa Yunani Bapak Ibu ialah megas, yang artinya keras, besar, kencang, ataupun artinya seruan yang benar-benar timbul dari dalam hati sebagai ucapan syukurnya kepada Allah karena Tuhan telah menyembuhkannya. Lalu tersyukurlah ia di depan kaki Yesus dengan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang itu adalah orang Samaria. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat ayat ke-17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Kemanakah yang ke-9 itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya untuk memiliki tujuan yang baik, benar dan tepat di hadapan Tuhan? Yang pertama, mintalah. Pada ayat yang ke-13 berkata, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Di sini kita melihat suatu ungkapan yang luar biasa. Mereka sampaikan kepada Tuhan, mereka meminta Tuhan, kasihanilah kami. Yesus sangat peduli Bapak Ibu yang terkasih kepada orang-orang yang mau meminta kepadanya. Bahkan orang-orang yang tidak mempedulikan pun apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Penyakit kusta adalah penyakit yang menular. Ia benar-benar mematikan, sehingga kehilangan kemampuan untuk merasakan rasa sakit. Selain rasa sakit, Bapak Ibu yang terkasih, dalam ke-10 orang kusta ini, mereka mengalami penyakit masalah sosial. Bukan hanya rasa sakit di fisik, tetapi rasa sakit di jiwa mereka alami. Ketika mereka dikucilkan dari orang-orang yang biasanya berkumpul dengan mereka, dari keluarga-keluarga mereka, tetapi pada saat ini ketika mereka terkena penyakit kusta, mereka diusir, mereka dipinggirkan, atau pada saat ini dikarantina atau dipisahkan dari tempat yang biasa. Bapak Ibu yang terkasih, mereka ditempatkan di antara daerah Samaria dan Galilea. Daerah ini adalah satu perbatasan, jauh dari kota, jauh daripada keramaian. Mereka ditempati di situ Bapak Ibu yang terkasih. Supaya kenapa? Supaya mereka tidak boleh bersinggungan dengan orang lain, dan orang lain juga tidak boleh bersinggungan dengan mereka. Artinya mereka hidup seorang diri di situ Bapak Ibu yang terkasih. Mereka hanya berkumpul dengan kelompok mereka yang kusta juga. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa kedua ini, 9 orang dari Yahudi dan 1 orang dari Samaria, sebenarnya mereka ini tidak boleh bersatu Bapak Ibu, tidak boleh bersatu orang Samaria dan orang Yahudi, tetapi karena mereka sama-sama kusta, mereka bersatu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang berkati Tuhan, bahwa jangan sampai penyakit yang bisa menyatukan kita. Mungkin dalam keluarga kita, jangan sampai anak-anak Bapak Ibu sakit baru berdamai dengan suami istri. Jangan sampai orang ayah sakit baru anak dan orang tua tidak berdamai. Tanpa penyakit, mari kita tetap berdamai kepada siapa saja, kepada keluarga kita, kepada kenalan kita, dan lain sebagainya. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki tujuan yang benar, baik dan tepat di hadapan Tuhan? Ialah beriman dan bertindak. Kita melihat 10 orang kusta ini, ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka melakukannya Bapak Ibu yang terkasih. Disinilah ada iman dengan tindakan. Bisa saja mereka menolak karena mereka masih belum sembuh, tetapi karena mereka mempunyai iman dan mereka juga mau bertindak, maka mereka memperoleh kesembuhan yang dikerjakan oleh Allah. Para penderita kusta, mereka bersedia melakukan apa yang diminta. Yesus memberitahu kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya mengatakan, jika iman Anda tidak terlibat dalam tindakan dalam hidup saudara-saudara yang terkasih, saya mengatakan bahwa Anda tidak benar-benar beriman. Tetapi jika iman kita disertai dengan tindakan, maka saya katakan Anda benar-benar mempunyai iman yang sejati itu. Kalau kita melihat kisah ini, ada kisah lain yang hampir sama dengan kisah ini. Kita baca kisah seorang Naaman. Naaman adalah seorang panglima yang sangat luar biasa dan yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi pada suatu ketika dia mengalami penyakit kusta Bapak Ibu yang terkasih, dia meminta pertolongan kepada Elisa dalam penyakit kustanya. Lalu apa jawab Elisa? Elisa tidak mau keluar, tetapi apa yang dilakukan Elisa? Elisa menyuruh pekerjanya untuk berjumpa dengan Naaman. Mari kita baca kisahnya daripada 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusur sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat ke-12 berkata, bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsi, lebih baik dari segala sungai yang ada di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Di sini kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, seorang yang penyakit kusta adalah Naaman. Lalu dia meminta pertolongan, tetapi dalam pikirannya dia mau bin salabin. Dia nggak mau melewati proses. Dia nggak mau bertindak. Dia punya iman, tetapi dia nggak menolak tindakan itu. Dia tidak mau. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang bersertanya mengatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepada Bapa, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti anak dan ia menjadi tahir. Di sini kita belajar Bapak Ibu yang terkasih, iman disertai dengan tindakan. Seorang Naaman mempunyai iman, tetapi pada awalnya dia tidak mau bertindak. Tetapi ketika dia mau bertindak, mengikuti apa yang Tuhan sampaikan, lihat hasilnya, dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia dikembalikan oleh Tuhan. Nah, ke-10 orang kusta ini sama mempunyai penyakit kusta, tetapi mereka mau melakukan dengan segera. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu pilih? Proses yang cepat atau proses yang lambat? Kalau Anda, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua mau proses yang lambat, silakanlah pilih seperti Naaman. Tetapi saya ajukan Bapak Ibu dan sahabat semua, mari kita seperti orang kusta. Tuhan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mari kita lakukan supaya kita segera memperoleh kesembuhan itu. Di sini kita melihat seorang yang beriman dan melakukan. Bukan hanya beriman. Yakobus berkata, iman tanpa tindakan sama hal dengan mati. Mari mempunyai iman dan juga mempunyai tindakan. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa mempunyai tujuan yang benar, tepat dan baik di hadapan Allah, yaitu memiliki fokus kepada Dia dan bukan kepada berkat. Memiliki fokus kepada Dia dan bukan kepada berkat. Kita melihat ke-10 orang kusta ini, yang 1 orang mempunyai fokus yang lain, dan yang ke-9 ini mempunyai fokus yang lain. Ke-9 Bapak Ibu mempunyai fokus kepada kesembuhannya, kepada pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat yang dia alami. Yang ada dalam pikiran mereka ialah keluarga mereka, komunitas mereka, sahabat-sahabat mereka. Saya sudah sembuh, dan bagaimana saya bisa berjumpa dengan keluarga saya, bagaimana saya bisa bersama-sama dengan keluarga saya. Tetapi beda dengan orang Samaria. Ketika dia telah disembuh oleh Tuhan, yang dia pikirkan bukanlah apa yang dia alami, tetapi dia berpikir, dia lebih fokus kepada sumbernya apa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya mengajak semua Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, bahwa pada saat ini kita jangan berfokus pada berkat Tuhan. Kita berdoa sekali, mungkin kita nggak dijawab oleh Tuhan, ataupun ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, kita memperolehnya. Tetapi saya mau katakan, janganlah berfokus pada hal-hal seperti itu. Tuhan tolong, Tuhan jawab atau tidak jawab doamu. Jangan berfokus pada berkat itu, tetapi berfokuslah kepada Allah yang Maha Tinggi, yang memberikan sesuatu yang luar biasa itu kepada Bapak Ibu semua. Mari kita bahas seperti orang-orang kusta ini, lebih khusus kepada kusta dari Samaria yang kembali memuliakan Allah setelah Allah menyembuhkannya. Kita kembali lagi kepada kisah Naaman. Dia melakukan hal yang sama. 2 Raja-Raja pasal 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan pada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di sini seorang Naaman yang telah menerima berkat Tuhan. Dia telah punya iman dan dia juga telah melakukan. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, dia mempunyai reaksi yang lebih lagi setelah dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia berkata, mulai sekarang, ini suatu keputusan yang perlu kita pelajari. Mulai sekarang, saya tidak lagi mempersembahkan korban sembelihan ataupun korban bakaran kepada Allah lain terkecuali Allah Israel, yaitu Allah Jehovah. Saya berkata kepada Bapak Ibu semua, mari kita belajar bahwa ketika kita telah memuji Tuhan, ketika kita telah menerima berkat, jangan berfokus pada berkat, tetapi berfokus kepada Tuhan dan ambil keputusan. Sama seperti Naaman,
Dia berkata, saya tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, tetapi kepada Allah yang hidup, yaitu Allah Israel. Allah saya dan Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin di sekeliling kita Bapak Ibu ada yang sakit, ada yang membutuhkan pertolongan, ataupun kita sendiri sedang sakit pada saat ini. Mungkin kita tidak sakit secara fisik, tetapi mungkin kita sakit secara ekonomi dan lain sebagainya. Saya mau berpesan kepada Bapak Ibu semua, mari berdoa kepada Tuhan. Milikilah iman dalam tindakan dan memiliki fokus yang benar kepada Tuhan. Jangan fokus kita berkat supaya saya disembuhkan. Saya mau datang kepada Tuhan, saya mau menyembah Tuhan supaya saya dipulihkan, supaya saya dapat dibebaskan. Tetapi saya mau memuliakan Tuhan. Tuhan tolong saya pada saya atau tidak, tapi saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang selalu menyertai saya. Pada hari ini 3 cara yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya untuk memiliki tujuan yang benar, tepat dan baik di hadapan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, kita sebagai orang percaya, mari mempunyai iman dalam tindakan. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, mari mempunyai fokus kepada Allah.